Kami mahasiswa dari Universitas Al-Atta Yogyakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Kami kelompok 11 akan membawakan materi filsafat pendidikan yang berjudul Kebutuhan dan Pola Hubungan Antar Manusia sebagai Insan Pendidikan. Manusia disebut juga insan. Dalam bahasa Arab, insan berasal dari kata nasia yang berarti lupa, dan jika dilihat dari kata dasar al-uns yang berarti jinak. Kata insan dipakai untuk menyebut manusia karena manusia memiliki sifat lupa dan jinak. Artinya, manusia selalu menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru di sekitarnya. Hal yang paling membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah akal. Seperti yang kita ketahui bahwa kita sebagai manusia memiliki akal dan pikiran, sedangkan hewan dan tumbuhan tidak memiliki akal. Siapapun dan apapun kedudukannya, manusia harus memahami hakikat diri dan kehidupannya. Keberadaan manusia pada hakikatnya terwujud sebagai makhluk alamiah dan makhluk sosial. Proses pendidikan merupakan suatu interaksi antara manusia, dengan lingkungan alamiahnya dan sosialnya. Itu semua sangat ditentukan oleh aspek manusianya. Kedudukan manusia sebagai subjek pendidikan di dalam masyarakat dan di alam semesta ini berperan bahwa manusia dapat disebut sebagai makhluk alamiah dan makhluk sosial yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengemban amanah untuk membina dan mengembangkan manusia sesamanya, serta memelihara alam lingkungan hidupnya secara bersama-sama. Lebih jauh lagi, manusia bertanggung jawab atas martabat kemanusiaannya. Pendidikan dalam arti luas dan mendasar adalah suatu usaha membantu manusia untuk mengembangkan dirinya dan memanusiakan manusia sesuai dengan filsafat yang ada pada dirinya. Pendidikan berusaha membantu manusia untuk menyingkapkan dan menemui rahasia yang ada di alam, mengembangkan fitrah manusia untuk mengembangkan potensinya, mengarahkan kecenderungan emosinya, dan membimbing manusia demi kebaikan dirinya dan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifatun dengan NIM 211100679. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi makhluk alamiah dan makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan dirinya sendiri, karena manusia menjalankan peranannya dengan menggunakan simbol untuk mengkomunikasikan pemikiran dan perasaannya. Manusia disebut juga insan. Kata insan dipakai untuk menyebut manusia karena manusia memiliki sifat lupa dan jinak. Artinya manusia selalu menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru di sekitarnya. Hal yang paling membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah akal. Seperti yang kita ketahui bahwa kita sebagai manusia memiliki akal pikiran, sedangkan hewan dan tumbuhan tidak memiliki akal. Keberadaan manusia pada hakikatnya terwujud sebagai makhluk alamiah dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk alamiah yang mempunyai sifat dan ciri-ciri sebagaimana makhluk alamiah lainnya, yang terikat dengan hukum-hukum alamiah. Dalam diri manusia terdapat unsur-unsur alam, ada unsur-unsur benda mati, ada unsur-unsur tumbuh-tumbuhan. Manusia mempunyai sifat tumbuh dan berkembang. Ada pula unsur hewani dengan kemampuan gerak, mempunyai nafsu, insting, dan sebagainya. Tetapi manusia lebih daripada itu. Manusia secara fisik mempunyai bentuk yang lebih baik, lebih indah, lebih sempurna. Jadi secara alami manusia menjadi makhluk yang paling tinggi. Manusia dan alam memiliki hubungan yang sangat berkaitan erat dalam proses pertumbuhan dan perkembangan sesuai zaman dan pengaruh teknologi yang dimiliki manusia. Meskipun terkadang dalam proses pendidikan, manusia dan alam seringkali bertolak belakang dan saling merugikan satu sama lain. Pendidikan yang didasari oleh tingkah laku manusia di alam juga tidak dapat lepas dari unsur maupun sifat alamiah manusia itu sendiri. Manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Artinya manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain dalam hidup bersama dengan sesamanya atau bermasyarakat. Setiap individu menempati kedudukan tertentu, mempunyai dunia dan tujuan hidupnya masing-masing. Namun demikian, sekaligus ia pun mempunyai dunia bersama dan tujuan hidup bersama dengan sesamanya. Melalui hidup dengan sesamanya lah, manusia akan dapat mengukuhkan eksistensinya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Arifin.
dengan NIM 211100725 akan membawakan materi selanjutnya. Manusia dan alam sangat terhubung erat. Bagaimana tidak, tiap sepersekian detik kita membutuhkan alam secara tidak langsung. Manusia alamiah lebih cenderung memanfaatkan apa yang ada di alam sekitarnya, karena mereka lebih berpikiran bahwa apa yang dibutuhkan sudah ada dan sudah disediakan alam semesta ini. Hal tersebut mengakibatkan secara tidak langsung tanpa belajar dari siapapun, manusia sudah dapat belajar dan mempelajari kehidupannya. Ini disebabkan karena manusia yang mempunyai sisi alamiah yang telah lahir dari akal dan pikirannya sendiri. Pada hakikatnya, sebagai makhluk alamiah yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, terkadang manusia memiliki banyak persamaan, namun secara psikologis mereka menunjukkan perbedaan sendiri-sendiri. Kesadaran manusia akan dirinya sendiri merupakan perwujudan dari sifat alamiah manusia. Keberadaan dan hakikat manusia sebagai makhluk alamiah dan sosial, yaitu diantaranya yang pertama, yang memiliki tenaga dalam menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku sosial dan intelektualnya. Yang ketiga, yang mengarah dirinya ke tujuan yang positif maupun mengontrol dirinya dan menentukan nasibnya. Yang keempat, yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain, dan membuat dunia lebih baik untuk ditempati. Baik, cukup itu dari saya. Untuk pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, nama saya Rizka Abdullah, NIM 211100740. Di sini saya akan membahas di poin ketiga dengan judul bagaimana menetapkan manusia sebagai insan pendidikan. Filsafat pendidikan ialah hasil dari perhitungan secara mendalam sampai ke akar-akarnya tentang pendidikan. Dengan kemampuan-kemampuan yang benar, manusia berusaha menjaga dan mengembangkan kemampuan. Manusia berusaha mengamalkan ilmu pengetahuannya dalam perilaku sehari-hari. Dalam perilaku sehari-hari, pengetahuan berubah menjadi moral, kemudian menjadi etika kehidupan. Sedemikian rupa sehingga hendak mengatur berbuat dan menjalankan kemampuan dan sejak lahir seorang manusia sudah langsung terlibat dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang dirawat, dijaga, dilatih dan dididik oleh orang tua, keluarga dan masyarakatnya menuju tingkat kedewasaan dan kematangan, sampai kemudian membentuk potensi kemandirian dalam mengelola kelangsungan hidupnya. Kegiatan pendidikan dan pembelajaran ini diselenggarakan secara konvensional alam atau sampai pada syarat formal yang dipenuhi dan institusional pendidikan sekolah atau membuat kemampuan secara langsung tidak setiap kegiatan hidup manusia aktif dan pendidikan. Juga manusia melakukan kegiatan bekerja, istirahat, bermasyarakat, beragama dan sebagainya. Demikian pula antara manusia dan pendidikan terjalin hubungan kausalitas. Karena manusia, pendidikan ada, dan karena pendidikan, manusia semakin menjadi diri sendiri sebagai manusia. Mungkin sedikit saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan dan banyak kekeliruan, kami mohon maaf. Saya Nur Khalifatun. Saya Rizka Abdullah. Dan saya Muhammad Arifin. Pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.